Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Rahayu dengan NIM 2018-2100027. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai wawancara kerja. Anggota dari kelompok saya yang pertama yaitu ada saya, Indah Dewi Rahayu dengan NIM 027. Kemudian ada Nuryanti Dwi Ratnasari dengan NIM 159. Selanjutnya ada Ahmad Fikri Alfiansah dengan NIM 401. Kemudian ada Wildan Ubaidillah Nafis dengan NIM 681. Selanjutnya ada Santi Galuh Pertiwi dengan NIM 805. Yang terakhir ada Ovan Sultan dengan NIM 923. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan wawancara kerja. Apa sih itu wawancara kerja? Baik, wawancara kerja itu merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menyaring jumlah pelamar yang ada. Wawancara kerja ini juga merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Oleh karena itu, wawancara kerja ini perlu dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, untuk wawancara kerja ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahap. Namun, tahapan ini itu tergantung dari lembaga atau organisasi perusahaan yang membutuhkan. Nah, untuk wawancara kerja ini merupakan metode yang paling penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Nah, saat proses wawancara kerja, seorang pelamar ini tuh telah memiliki sebuah kesempatan untuk lebih mengenal perusahaan tersebut. Nah, begitupun sebaliknya. Dengan sebuah perusahaan itu harus juga lebih mengenal kompetensi dari pelamar lebih detail. Wawancara kerja itu merupakan metode paling penting kan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari wawancara kerja. Apa aja sih tujuan dari wawancara kerja itu? Nah, ada dua tujuan. Tujuan pertama itu bagi perusahaan. Kalau bagi perusahaan tujuannya itu yang pertama yaitu cara untuk menemukan atau menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan yang ada. Yang kedua ada untuk mengetahui kepribadian dari pelamar tersebut. Kemudian yang ketiga ada mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Nah, yang keempat ada untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan jabatan dan perusahaan. Yang kelima ada untuk membantu perusahaan mengidentifikasikan pelamar tersebut layak atau tidak untuk diberikan penawaran kerja. Nah, sedangkan tujuan bagi pelamarnya yaitu merupakan sebuah kesempatan emas untuk bisa menjelaskan secara langsung tentang pengetahuan, keterampilan, pengalaman, strategi kerja, dan juga sikap atau cara kita dalam mengatasi masalah di dalam situasi kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa perlu untuk mengenali pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar. Nah, hal tersebut itu sangat perlu. Mengapa? Karena yang pertama itu Anda harus bisa mulai dari sekarang mulai mengenal seluk-beluk perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan antusiasme untuk bekerja. Yang ketiga ada menjadi bahan pembicaraan yang bersifat secara profesional. Yang terakhir yaitu menentukan standar gaji yang tepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Dwi, NIM 159. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yaitu tentang bentuk wawancara, di mana bentuk wawancara yaitu ada 3 jenis bentuk wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Nah, wawancara struktur ini yaitu merupakan jenis wawancara yang dimana pewawancara yaitu sudah menyiapkan sebuah format yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, teknik yang digunakan dalam melakukan wawancara terstruktur yaitu juga sangat sistematis karena wawancara ini tuh yaitu bersifat formal. Nah, dalam penelitian wawancara terstruktur digunakan untuk keperluan survei, di mana pertanyaannya yaitu tentang interview yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan untuk penelitian mengumpulkan data yang telah mengetahui dengan
pasti akan informasi yang diperoleh. Nah, ada pun juga contoh dari wawancara terstruktur. Adapun juga contoh wawancara terstruktur, yaitu yang pertama yaitu pendidikan. Nah, di dalam pendidikan yaitu di dalam draft pertanyaannya untuk wawancara struktur tentang masalah pendidikan. Contohnya ingin mengangkat topik penelitian mengenai tingkat keberhasilan belajar online yang dilakukan sejak terjadinya virus COVID-19 yang mengharuskan para siswa dan mahasiswi untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring atau juga di rumah, dan juga harus melakukan social distancing dan physical distancing. Yang kedua yaitu tentang kesehatan. Di dalam penelitian ini misalnya yaitu terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap Kepres atau keputusan presiden yang menaikkan tarif atau iuran BPJS. Topik ini juga digunakan untuk meminta tanggapan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada penelitian kualitatif, di mana penelitian ini yaitu misalnya meminta tanggapan mahasiswa baru dari luar daerah yang memiliki kuliah di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur ini yaitu wawancara yang tidak menggunakan format di dalam pelaksanaannya. Nah, wawancara ini juga menggunakan percakapan yang bersifat bersahabat, walaupun terdapat draft pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, wawancara tidak terstruktur juga disebut dengan wawancara informal, di mana sistematis dari wawancara ini tidak terpaku di dalam satu pola yang sama. Contoh dari wawancara tidak terstruktur yaitu adalah penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah yaitu juga bisa interview guide, di mana interview ini tuh pertanyaannya akan lebih mengerucut kepada tanggapan para informan tentang keadaan diskusi yang terlihat monoton. Ya, yang kedua yaitu informan, di mana informan ini mengenai pelaksanaan wawancara, misalnya dilakukan saat responden sedang istirahat atau sebelum pulang ke kos atau rumah masing-masing. Yang ketiga yaitu field note, identitas informan. Nah, yang terakhir yaitu tentang wawancara kombinasi terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, penjelasan mengenai wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur telah dijelaskan di atas. Nah, berikut ini merupakan perbedaan dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan pertanyaan. Nah, wawancara terstruktur yaitu pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Walaupun narasumbernya yaitu berbeda, pola pertanyaan akan tetap sama. Nah, pola dan pertanyaannya yaitu bersifat homogen, sehingga wawancara ini disebut juga sebagai wawancara formal. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan di dalam wawancara jarang atau bahkan jarang disiapkan sebelumnya. Jadi pewawancara cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari narasumber. Nah, percakapan yang terjalin juga lebih interaktif dan bersahabat. Wawancara ini juga disebut dengan wawancara informal. Yang kedua yaitu data berupa kuantitatif dan kualitatif. Nah, wawancara terstruktur dilakukan dengan pertanyaan yang sama dan dengan narasumber yang berbeda-beda. Wawancara ini juga dilakukan sebagai cara pengumpulan data di dalam sebuah penelitian. Dapat dikatakan data yang terkumpul merupakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan yang diajukan berbeda dengan narasumber berbeda juga. Pertanyaan yang diajukan tanpa rencana sebelumnya, namun tetap memiliki patokan dan juga tema yang sama. Pertanyaan yang diajukan juga tergantung dengan situasi dan kondisi, serta aspek dari informasi yang sedang dibutuhkan. Nah, wawancara ini dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh berupa data penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan penggunaannya di dalam penelitian, di mana wawancara terstruktur yaitu wawancara ini digunakan dalam penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini yaitu mendeskripsikan atau menyajikan suatu gambar lengkap dengan suatu fenomena sosial atau aktual. Nah, wawancara
terstruktur ini juga lebih mudah dirumuskan karena menggunakan jenis pertanyaan yang sama. Yang keempat yaitu tentang pertanyaan, di mana wawancara terstruktur yaitu pertanyaannya yang diajukan terstruktur dan tertutup dan sesuai dengan jawaban yang sudah ditawarkan oleh narasumber. Namun kebalikannya yaitu wawancara yang tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang terbuka dan dapat dijawab oleh narasumber dengan berbagai cara. Adapun juga aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai dalam wawancara kerja. Nah, berikut ini yaitu yang akan dinilai dalam wawancara kerja. Yang pertama yaitu penampilan Anda secara fisik. Yang kedua yaitu gerak-gerik dan sopan santun Anda. Yang ketiga yaitu nada suara atau tone voice. Yang keempat yaitu mempunyai rasa percaya diri, mempunyai inisiatif, memiliki kebijaksanaan, memiliki daya tanggap dan kerjasama yang maksimal, memiliki ekspresi wajah, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap pekerjaan yang akan dijalani, memiliki sikap terhadap pekerjaan, dan memiliki selera humor yang baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Alfiansa, NIM 2018-210401. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni jenis wawancara kerja. Adapun jenis dari wawancara kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara standar. Wawancara standar atau bisa disebut dengan wawancara tradisional merupakan tipe wawancara kerja yang paling sering digunakan. Pertanyaan yang diberikan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Yang kedua, mengapa Anda di sini sekarang. Dan yang ketiga, Anda akan berada di mana dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, selanjutnya wawancara perilaku. Wawancara perilaku fokus pada perilaku masa lalu Anda untuk diprediksi perilaku Anda di masa depan. Pertanyaan yang biasanya ditanyakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa keberhasilan terbesar Anda? Yang kedua, apa kegagalan terbesar Anda? Yang ketiga, apa yang Anda lakukan ketika sedang tidak ada kegiatan atau jika sedang tidak kuliah? Yang keempat, bagaimana cara Anda menyelesaikan 3 tugas kuliah yang berbeda? Kunci untuk menjawab pertanyaan dari wawancara ini yaitu dengan menggunakan teknik STAR, yakni situasi, task, action, and result. Selanjutnya yang ketiga, wawancara situasional. Wawancara situasional berbeda dengan wawancara perilaku. Wawancara ini lebih fokus pada kinerja di masa depan. Biasanya pewawancara akan memberikan sebuah masalah dan akan bertanya bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut. Apapun masalah yang diberikan, Anda harus menjawab dengan jujur dan spesifik, serta mengetahui masalah tersebut. Kemudian jelaskan dan berikan solusi apa yang Anda akan lakukan. Jika masalahnya terkait dengan diri Anda, maka masukkanlah keahlian yang Anda miliki ke dalam jawaban tersebut untuk menunjukkan bahwa Anda mampu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yang keempat, wawancara kasus. Wawancara kasus umumnya digunakan oleh perusahaan konsultan. Wawancara ini berfokus kepada bagaimana Anda bisa menyelesaikan sebuah ataupun beberapa isu bisnis yang spesifik. Adapun beberapa contoh dari wawancara kasus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebuah bank online yang tumbuh dengan baik, namun bank tersebut belum mendapatkan keuntungan atau belum mencapai target profit yang diinginkan. Apakah ada kesalahan dari bank tersebut? Yang kedua, Anda menjadi konsultan dari sebuah toko sepatu terbesar yang ada di kota Anda. Karena toko tersebut mengalami penurunan dalam penjualan dan pemilik toko berniat untuk menjual tokonya dan beralih menjual makanan cepat saji. Apa yang akan Anda rekomendasikan kepada manajemen toko sepatu tersebut? Nah,
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda harus mengetahui 5 bagian sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu tulislah masalah tersebut ke dalam sebuah buku atau kertas yang telah disediakan. Yang kedua, ketahui faktor yang terlibat, yaitu identifikasikan faktor-faktor yang menjadi masalah terbesar. Faktor tersebut dapat berupa sistem, peralatan, material, orang, customer, dan lain-lain. Yang ketiga, identifikasikan penyebab, yaitu setiap faktor yang telah ditulis juga penyebab yang terkait dari faktor tersebut. Contohnya, penyebab yang mungkin berasal dari faktor peralatan, yaitu peralatan yang rusak atau tidak dikalibrasi. Yang keempat, pilih solusi terbaik. Dari sekian banyaknya penyebab, temukan penyebab utama dan berikan solusinya. Jelaskan juga alasan Anda mengapa mengambil solusi tersebut. Akan lebih baik jika Anda membuat diagram alur solusi lengkap dengan pemantaunya. Yang terakhir, informasikan pelajaran yang diperoleh. Informasikan pelajaran apa yang Anda dapat dari kasus tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, wawancara via telepon, yakni wawancara via telepon biasanya digunakan oleh perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara kandidat. Contohnya, Anda melamar di perusahaan Australia dengan posisi chemist. Selanjutnya, yakni pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah atau two-way communication, merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan yang dilamar kepada pewawancara. Pertanyaan yang Anda ajukan saat wawancara sangat penting bagi pewawancara, terutama jika pertanyaan berkaitan dengan tingkat keseriusan Anda dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang sering ditanyakan saat melakukan wawancara, yaitu: pertama, pekerjaan yang dilamar; yang kedua, pendidikan dan pelatihan; yang ketiga, latar belakang keluarga; yang keempat, kepribadian; yang kelima, penilaian pribadi Anda; yang keenam, tujuan karir; yang ketujuh, pekerjaan sebelumnya; dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wildan Ubaidillah dengan NIM 2018-210681. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat wawancara kerja. Yang pertama adalah datang terlambat. Nah, ini adalah salah satu hal yang fatal yang harus dihindari dan harus diperhatikan dalam melakukan wawancara kerja. Ketika kita hendak melakukan wawancara kerja pada suatu perusahaan, hendaknya kita istirahat lebih awal sehari sebelum melakukan wawancara, serta sebaiknya kita memasang alarm dan sudah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk wawancara besoknya. Dan perilaku yang seperti ini tentu meninggalkan kesan yang buruk terhadap lamaran kerja kita. Nah, poin yang kedua yaitu kelihatan kesal karena menunggu terlalu lama. Apabila kita memposisikan sebagai seorang yang membutuhkan pekerjaan dan akan melamar pekerjaan, baiknya kita pada saat memenuhi panggilan wawancara tidak memperlihatkan rasa kesal karena menunggu antrian yang terlalu lama. Nah, hal ini diperlukan harus dimaklumi karena yang membutuhkan pekerjaan juga bukan kita saja, namun masih banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Maka dari itu kita harus bersabar dan harus selalu berpikir positif agar tidak melampiaskannya dengan cara memperlihatkan kekesalan kita di depan pewawancara. Nah, poin yang ketiga yaitu berpenampilan terlalu berlebihan. Nah, berpenampilan terlalu berlebihan itu juga tidak baik dalam proses wawancara, karena ketika perusahaan memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam merekrut seorang karyawan, berpenampilan berlebihan juga bisa dilihat dari cara berpakaian yang mencolok.
make up yang terlalu menor atau memakai perhiasan yang terlalu banyak. Nah, hindari berpakaian dengan memilih warna dan motif yang mencolok karena akan menimbulkan kesan seperti kita menantang dan kurang serius dalam bekerja. Nah, yang keempat, menunduk dan membungkukkan kepala. Nah, pada saat proses wawancara, hendaknya kita sebagai pelamar kerja tidak melakukan hal seperti menundukkan kepala, karena ini dapat menyebabkan pewawancara merasa kurang dihargai pada saat proses wawancara. Nah, akibatnya mungkin bisa jadi penilaian pada sikap dan perilaku kita kurang maksimal dan pewawancara sudah tidak minat lagi untuk melihat CV yang sudah kita berikan kepada pewawancara tersebut. Nah, yang kelima yaitu memotong pembicaraan saat diwawancarai. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat fatal apabila dilakukan. Seseorang yang akan diwawancarai harus menunggu pewawancara selesai memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai boleh menjawab dengan sopan serta jujur. Nah, orang yang suka memotong suatu pembicaraan biasanya orang tersebut adalah tipe orang yang memiliki watak keras kepala, egois, dan sombong. Nah, yang selanjutnya adalah membual. Nah, pada saat pewawancara melontarkan pertanyaan kepada pelamar kerja, banyak kasus ditemukan bahwa pelamar kerja tersebut menjawab dengan omong kosong atau berbohong. Nah, pewawancara yang mempunyai ilmu tentang psikologi biasanya pasti bisa membaca gerak-gerik serta jawaban dari pelamar kerja yang menunjukkan jika itu hanya omong kosong saja. Nah, apabila orang yang mempunyai tipe tersebut diterima di suatu perusahaan, maka bisa dipastikan kinerja orang tersebut dapat mempengaruhi internal perusahaan karena sifat yang suka berbohong dan memanipulasi. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan informasi yang tidak relevan, di mana hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Pada saat wawancara harusnya seorang pelamar kerja itu memberikan jawaban dan informasi yang relevan agar pewawancara dapat mempertimbangkan kualitas dan pengetahuan dari orang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah emosional atau mudah tersinggung. Pada poin ini, seseorang yang mudah tersinggung juga dapat mempengaruhi emosional pada seseorang. Nah, emosional yang dimaksud adalah dapat dilihat dari cara menjawab pertanyaan dari pewawancara. Dapat ditunjukkan dengan gerak-gerik pada saat menjawab pertanyaan, mungkin dengan mengepal tangan di kursi, atau dapat dilihat dari nada bicara pada saat menjawab pertanyaan. Nah, yang terakhir yaitu menunjukkan kesan tidak sabar. Nah, perilaku yang seperti ini bisa dilihat dari cara menjawab pertanyaan dari pewawancara yang terlalu cepat. Nah, dari cara berjalan juga bisa dilihat dari pandangan mata yang melirik ke kanan dan ke kiri untuk melihat jam dinding atau jam tangan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Santi Galuh, NIM 805. Di sini akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan pada saat wawancara. Nah, apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan pada saat wawancara? Nah, pastinya satu tahapan yang harus dilakukan oleh mencari pekerjaan, orang-orang yang mencari pekerjaan itu adalah sesi wawancara kerja, dimana di sini itu pasti ada kekhawatiran, dimana orang-orang tersebut tuh takut untuk menjawab seperti itu. Misalkan jawabannya mereka kurang tepat atau takut tidak diterima dan sebagainya seperti itu. Maka sebelum itu selayaknya kita itu mempersiapkan beberapa hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama ada berdoa. Persiapan materi dan penampilan saja itu rasanya belum cukup kalau tidak dibarengi dengan berdoa agar alur tes wawancara kerja ini itu berjalan dengan baik dan lancar. Apapun yang ada di dunia ini tentu saja tidak hanya daya upaya yang kita lakukan, melainkan juga dari campur tangan yang maha kuasa. Begitu pula saat hendak interview, kita itu wajib
memanjatkan doa agar setidaknya kita itu nantinya berharap akan diberikan kemudahan dan juga kelancaran sebelum tes yang akan dilakukan, seperti itu. Nah, yang kedua ada datang lebih awal. Hadir lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dengan demikian, kita dinilai sebagai orang yang menghargai waktu. Hadir dengan waktu yang pas-pasan itu bisa berakibat kita tuh jadi kelihatan buru-buru, tidak bisa memenangkan diri saat berada di lingkungan perusahaan, meski hanya sebatas ruang tunggu saja. Jadi kita itu menunggu di luar itu bisa sambil baca-baca lagi, bisa sambil berdoa, seperti itu. Jadi agar tidak telat, hendaknya kita itu datang lebih awal. Nah, yang ketiga ada bersikap optimis positif, dimana satu hal yang penting untuk kita adalah bersikap optimis positif. Sikap optimis positif ini akan membantu pihak perusahaan berpikir bahwasanya, oh, walaupun dia ini belum berpengalaman, tapi sepertinya dia sangat mudah diarahkan, kooperatif, dan mungkin bisa dibimbing, seperti itu. Dimana kita itu harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah sosok yang bisa bekerja sama, butuh arahan, dan sikap dibimbing. Setidaknya kita itu menunjukkan sikap ingin belajar pada yang sudah berpengalaman dan siap untuk bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, sikap optimis positif ini sangat penting, seperti itu. Nah, selanjutnya ada berpakaian rapi dan sopan. Nah, ini salah satu pemberi kesan terbaik pada saat kita itu baru berhadapan dengan orang baru, dimana jangan ada anggapan, santai aja, setidaknya lingkungan perusahaan ini tidak berlebihan cara berpakaian saat wawancara, seperti itu. Boleh berpikiran seperti itu, tapi ini kan wawancara kerja, jadi kita itu juga harus bisa menyesuaikan pakaian kita, harus formal, terus harus rapi, harus sopan, seperti itu. Nah, bila kita ini baru lulus kuliah misalkan, maka penampilan penuh semangat dan energik itu perlu ditunjukkan. Kenapa? Karena bukan hanya soal pakaian aja, tapi juga bagaimana kita bersikap dalam lingkungan yang baru, di depan khalayak ramai. Penilaian dari pihak perusahaan itu tidak hanya soal kemampuan kerja saja, tapi juga tindakan dalam bekerja, penampilan fisik juga sangat penting, seperti itu. Nah, misal ada yang laki-laki itu menggunakan pakaian yang resmi, tetap terkesan muda dan energik. Nah, ada tambahan juga untuk perempuan menggunakan pakaian yang sopan dengan make up yang proporsional, jadi tidak berlebihan, seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini smart, terus punya jiwa dan semangat muda yang jadi modal lebih dibandingkan pelamar yang lain yang usianya lebih di atas kita, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima ada tataplah pewawancara pada saat diwawancarai. Selain penting untuk memberi perhatian pada apa yang kita katakan, komunikasi nonverbal juga nggak kalah penting. Bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi menunjukkan apa yang sedang dipikirkan beserta emosi kita. Dimana kita harus memperhatikan bagaimana kita dalam posisi duduk, jangan sampai duduk terlalu tegak karena memberikan kesan yang sangat tegang. Terus jangan terlalu duduk membungkuk juga karena akan memberikan kesan terlalu santai dan tidak tertarik pada interview tersebut. Dimana di sini itu kan tadi saya jelaskan bahwa tataplah pewawancara pada saat diwawancarai, dimana tatapan kita itu harus dijaga juga ketika ditanya atau menjawab pertanyaan. Hendaknya kita dapat menatap mata si pewawancara, jangan terlalu melihat ke atas, ke bawah, karena itu selain tidak sopan, hal itu juga akan membuat kita itu terlihat gugup dan tidak natural. Yang keenam ada tunjukkan kemampuan diri namun jangan berlebihan, dimana di sini hendaknya kita memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa kita ini ingin memberikan kontribusi lebih untuk memajukan perusahaan dan ingin bekerja keras untuk mewujudkannya. Pada tahap ini kita juga harus pandai menjual kompetensi diri kita, kemampuan yang kita miliki
terhadap perusahaan, agar yang menginterview kita, si pewawancara ini itu yakin dengan kemampuan yang kita miliki, dimana kita juga dapat memperlihatkan semangat untuk bekerja guna memberikan kemajuan dan manfaat yang baik terhadap perusahaan. Alih-alih meminta yang berlebihan seperti gaji yang naik atau sebagainya, lebih baik kita mengusahakan untuk memberikan yang terbaik dulu, sehingga hal tersebut bisa memajukan perusahaan. Karena dengan begitu yang akan terjadi adalah kita akan memiliki hubungan timbal balik antara perusahaan dan kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Berikutnya yang ketujuh ada perhatikan dan pahami setiap pertanyaan pewawancara dengan baik. Dari awal mula interview, pewawancara itu pastinya memberikan informasi dan peraturan mengenai pekerjaan yang kita lamar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hendaknya kita itu memasang telinga dan memperhatikan apa saja yang ia katakan. Untuk berbicara, cobalah untuk menyeimbangi agar tidak berbicara terlalu banyak atau sedikit. Membeberkan informasi melebihi apa yang pewawancara ingin dengar bisa menjadi kesalahan terbesar. Nah, setidaknya kita itu memiliki daftar pertanyaan yang mungkin akan keluar dari si pewawancara ini. Kenapa? Karena nanti kita bisa menjawab dengan lugas, dengan baik, dengan langsung, dan jawaban kita itu hendaknya sudah terstruktur, sudah baik, seperti itu, agar dalam menjawab pertanyaan ini kita terlihat sangat kompeten, seperti itu, dengan kemampuan yang kita miliki juga. Nah, selanjutnya ada berbicara jelas dan tegas. Dengan menggunakan bahasa yang sesuai konteksnya, kita akan memberikan kesan serius dan profesional. Begitu pula sebaliknya, jika salah menggunakan konteks bahasa, hal ini itu bisa memberikan kesan kepada si pewawancara bahwasanya kita ini memiliki bad habit, kayak kebiasaan buruk, ngomong yang tidak sesuai dengan bahasanya, seperti itu. Berbicara dengan artikulasi yang jelas juga sangat penting agar maksud yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan kepada interviewer dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada menunjukkan minat dan kesungguhan terhadap perusahaan yang dilamar. Tidak sedikit juga orang-orang yang terkecoh dengan pertanyaan, kenapa sih Anda mau masuk ke dalam perusahaan ini? Apa yang Anda cari dan sebagainya. Dengan pertanyaan ini itu kita seringkali terkecoh sehingga berujung menjawab dengan terbata-bata karena bingung dan takut salah menjawab. Jawaban yang tepat untuk diutarakan sebenarnya adalah menceritakan hal-hal yang terkoneksi, seperti yang pertama, nilai-nilai pribadi yang selaras dengan nilai perusahaan, apa aja sih kita bisa menyampaikan itu. Lalu setelah itu yang kedua, posisi yang akan membantu kita dalam mengembangkan kualitas yang bermakna baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi. Jadi hendaknya kita itu menceritakan sesuatu yang itu berguna bagi perusahaan, juga berguna bagi diri kita sendiri, seperti itu. Yang terakhir ada bersikap jujur dan langsung. Jujur adalah kunci dari segala hal. Hal ini termasuk saat melakukan wawancara dengan perusahaan, di mana bersikap jujur ini selain akan menunjukkan kita dari pertanyaan selanjutnya yang lebih sulit, akan membuat perusahaan bersikap hormat dan memberikan nilai yang lebih terhadap kita. Lalu bersikap langsung, di mana di sini itu artinya kita ini menghindari keraguan-raguan. Sikap ragu ini bisa membuat kita langsung dicoret oleh recruiter, di mana dalam setiap jawaban yang keluar dari mulut kita ini akan direkam. Berikut juga kita harus memberi jawaban yang jelas dan terstruktur. Hindari memulai jawaban dengan kira-kira, atau saya tidak yakin dengan jawaban saya, atau hal-hal yang membuat recruiter ini tidak yakin terhadap kita, seperti itu. Jadi hendaknya kita ini bersikap jujur dan langsung agar kita ini mendapatkan nilai lebih dari si interviewer dan kita dapat diterima dengan baik di dalam perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Evan Sultan dengan NIM 2018-210-923. Di sini saya akan mengajukan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang apa itu tahapan wawancara. Nah, tahapan wawancara sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan dan tahap seleksi. Yang pertama, tahap pendahuluan. Wawancara pada tahap awal biasanya disebut dengan wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, wawancara akan dilakukan didasarkan pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelamar secara administrasi telah memberikan atau mengisi semua informasi penting dan digunakan untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dan jenis jabatan yang akan diisi. Selama kegiatan wawancara berlangsung, berusahalah Anda untuk memberikan informasi secara jelas, padat, akurat, dan tidak berbelit-belit. Kemudian tahap seleksi. Setelah tahap wawancara pendahuluan, langkah selanjutnya yaitu wawancara seleksi, di mana pada tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada wawancara pendahuluan. Wawancara seleksi biasanya dilakukan oleh tim yang jumlahnya lebih dari 1 orang. Pada tahap ini biasanya pelamar akan ditanya bagaimana hal mengenai latar belakang yang mencakup tentang kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh sebuah informasi penting bagi pewawancara agar sesuai dengan posisi yang akan dikehendaki pelamar tersebut. Bentuk pertanyaan akan bersifat terbuka, dalam artian bahwa pelamar akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkap latar belakang dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang contoh-contoh surat. Contoh-contoh surat yang dibuat saat melakukan wawancara kerja itu contohnya ada surat ucapan terima kasih, surat penerimaan kerja, dan surat penolakan kerja. Yang pertama yaitu surat ucapan terima kasih. Setelah wawancara dilakukan, berikanlah surat terima kasih kepada para wawancara meskipun kemungkinan Anda diterima di perusahaan tersebut sangat kecil. Tulislah surat ucapan terima kasih secara singkat, sederhana, dan jelas. Kemudian yaitu surat penerimaan kerja. Perusahaan dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya segera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan sebagai pegawai di salah satu perusahaan, sebaiknya Anda membuat surat balasan untuk organisasi atau lembaga dan instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Hal yang harus diperhatikan saat Anda menulis surat balasan yaitu diantaranya yang pertama, nyatakan antusiasme Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasikan kapan Anda bisa datang ke bagian personalia. Dan yang ketiga yaitu tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu surat penolakan kerja. Ketika Anda berniat untuk menolak pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat. Karena pada dasarnya penolakan tersebut bisa diungkapkan secara lisan. Anda berhak membuat surat penolakan baik bernada negatif maupun positif. Surat penolakan kerja merupakan sebuah surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau bahkan mungkin mereka yang sudah bekerja tetapi mendapatkan atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan ataupun menjanjikan prospek yang lebih baik daripada pekerjaan yang telah ada. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.